Tanda bahaya selama kehamilan ya Mbak Nita ya. Yang pertama itu gerakan janin terasa berkurang dibanding sebelumnya. Selamat pagi sahabat Hermina, kembali lagi podcast pada pagi hari ini bersama saya Anita dan juga saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Bidan Farah. Selamat pagi Bidan Farah. Pagi Mbak Nita. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mengenai tanda bahaya kehamilan. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita akan bahas dulu. Mungkin Bidan Farah boleh dijelaskan mengenai tanda pasti ibu mengalami kehamilan. Oke. Jadi tanda pasti apakah ibu mengalami kehamilan itu yang pertama dibuktikan dari tes packnya positif atau garis 2 ya Minita ya. Pasti itu semua ibu hamil bilang, oh mbak saya kemarin habis tes pack nih, garisnya 2, garis jelas ataupun garis samar. Nah itu bisa dikatakan tanda pasti kehamilan. Kemudian yang kedua, biasanya ibu-ibu itu selalu mengunjungi dokter kandungan ya untuk USG. Nah di situ dibuktikan dengan adanya detak jantung janin atau DJJ. Nah itu sudah terlihat jelas atau sudah ada detak jantung ya. Atau yang ketiga itu adanya GS atau kantong kehamilan. Nah, itu sudah ada dan sudah terlihat jelas saat pemeriksaan USG 2 dimensi ataupun mungkin pakai USG yang biasa gitu. Jadi ada 2 hal tadi Mbak Nita untuk tanda pasti kehamilan. Tanda-tanda yang lain seperti kayak mual muntah ya, kemudian morning sickness, kemudian perut bagian bawahnya nyeri atau mungkin kepengin atau nyidam. Nah, itu bisa dikatakan tanda kemungkinan kehamilan. Oke, Bidan Farah, apa saja sih tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh ibu hamil? Oke, tanda bahaya selama kehamilan ya Mbak Nita ya. Yang pertama itu gerakan janin terasa berkurang dibanding sebelumnya atau seperti biasanya. Mungkin biasanya 1 hari gerak 10 kali. Nah, hari ini mungkin geraknya cuma 3 kali, 2 kali atau bahkan nggak gerak sama sekali. Nah itu bisa ditandai atau diwaspadai masuk ke tanda bahaya. Kemudian yang kedua itu bisa masuk ke perdarahan sebelum atau selama kehamilan atau sebelum persalinan. Itu tidak boleh ya Mbak Nita. Kenapa? Karena itu masuk ke plasentanya ibu atau plasentanya janin itu berada di bagian bawah. Kemudian yang ketiga itu adanya bengkak pada muka, tangan sama kaki ya. Itu bisa menjadi tanda bahwa ibu mengalami preeklamsi. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut nih Mbak Nita mengenai apa sih preeklamsi atau mungkin yang tadi kita bilang. Kemudian yang keempat itu adanya mual muntah terus menerus selama kehamilan dan nggak mau makan, nggak mau minum ya. Itu bisa terjadi pada kehamilan trimester pertama. Biasanya ibu-ibu ini merasakan adanya mual muntah. Nah, itu namanya HEG atau hiperemesis gravidarum. Itu bisa terjadi di trimester pertama. Tapi kalau sampai mual muntah terus, kemudian sampai nggak mau makan, nggak mau minum, itu tandanya masuk ke tanda bahaya. Harus langsung ke rumah sakit, langsung ke dokter, ke bidan boleh. Oke, yang terakhir ya Mbak Nita, ini adanya air ketuban yang keluar terus-menerus sebelum waktu persalinan. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi air ketuban itu harus keluar saat persalinan datang ya. Kemudian terakhir banget nih adanya demam tinggi pada ibu hamil, itu nggak boleh. Untuk suhu ibu hamil itu harus di antara 36 sampai 36,5 derajat Celcius. Nah, jika lebih dari 37,5 sampai 40 itu wajib langsung datang ke vaskes terdekat karena itu masuk ke tanda bahaya kehamilan. Iya, tadi sudah dijelaskan mengenai tanda bahayanya. Tadi salah satunya yaitu mengalami pembengkakan pada daerah wajah, tangan, dan kaki. Resikonya pada ibu hamil yang mengalami pembengkakan ekstrim itu apa, Bidan Farah? Oke, resikonya banyak ya Menita, ya sampai kematian juga bisa. Nah, yang pertama resiko terjadinya bengkak pada
muka, tangan sama kaki ya, itu masuk ke preeklamsi. Preeklamsi pada ibu hamil itu tidak boleh terjadi ya Mbak Nita, karena banyak sekali masalahnya, terutama pada bayinya. Bayinya itu bisa terjadi kelahiran prematur. Kelahiran prematur itu apa? Jadi kelahiran prematur itu kelahiran sebelum waktunya. Harusnya lahir itu di usia kehamilan 37 minggu, tetapi karena adanya kelahiran prematur ini, bayi lahir sebelum 37 minggu. Akhirnya apa? Berat badan bayinya kurang. Jadi mungkin harusnya 2.500 tapi jadi cuma 1.500. Nah, akhirnya apa? Asupan nutrisinya kurang, berat badan bayinya kurang, tinggi badan bayinya kurang. Akhirnya ke arah mana? Ke arah stunting. Jadi banyak sekali masalah yang masuk ke resiko dari bengkak ini. Kemudian terjadi apa lagi pada ibunya? Ibunya bisa terjadi penyakit hati, mohon maaf ya, sampai kematian ibu ya, kemudian ke fungsi ginjalnya atau fungsi hatinya menjadi berkurang ya, dan masalah lain ke ibunya juga masuk ke masalah dari hemolisis. Banyak sekali masalah yang bisa menyebabkan ibunya ke arah kematian. Kemudian masalah lain itu bisa jadi stroke ibunya ya, karena tekanan darah tinggi itu tadi yang kita bilang, stroke, kemudian ke fungsi badannya atau fungsi tubuhnya berkurang. Mungkin stroke-nya bisa stroke yang cuma sedikit ya, atau mungkin stroke-nya seluruh badan itu bisa. Jadi bisa dirawat intensif di ruang ICU, atau mungkin dengan pengawasan dari dokter penyakit dalam dan dokter kandungan. Jadi itu bahaya sekali ya, itu kompleks. Jadi kalau kita bilang nggak cuma satu, itu banyak ya. Dari bengkak bisa masuk ke preeklamsi kemudian ke kelahiran prematur itu menyebabkan dari bayinya itu kurang, berat badannya kurang, kemudian ibunya juga bisa jadi ke masalah fungsi hati, kemudian ke stroke tadi yang kita bilang. Jadi banyak sekali masalah yang bisa menyebabkan dari bengkak pada kaki dan tangan gitu, Mbak Dita. Berarti sangat bahaya ya kalau terjadi preeklamsi. Nah, tanda-tandanya sendiri preeklamsi untuk ibu hamil apa saja, bidan? Oke, jadi preeklamsi itu ada banyak, Mbak Nita. Ada preeklamsi ringan, preeklamsi sedang, dan preeklamsi berat. Nah, kalau dikatakan ringan ya, masih awal ya, masih dini lah istilahnya, itu adalah ditandai dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu apa? Tekanannya berarti tensinya tinggi atau hipertensi ya. Itu biasanya ditandai dengan tensi lebih dari 140/90. Nah, jadi kalau ibu hamil ya, tensinya lebih dari 140/90, wajib langsung datang ke rumah sakit, Mbak Nita ya. Langsung konsul ke dokter kandungan. Itu sudah ranahnya ke spesialis gitu. Terus kemudian ditandai juga kalau preeklamsi itu yang kedua tadi ya, preeklamsi sedang. Itu ditandai dengan adanya tes urin. Biasanya kalau di rumah sakit atau di vaskes itu harus tes pipis ya, atau tes urin. Itu ditandai dengan adanya protein urinnya positif ya, baik itu positif 1, positif 2, positif 3. Kalau positif 1 itu masih masuk ke tadi preeklamsi ringan, tapi kalau positifnya sudah 2, 3, ataupun sampai 4, itu sudah masuk ke preeklamsi berat dan sedang gitu. Kemudian kalau dikatakan dia preeklamsi berat, itu sampai ada bengkak pada tangan, kaki, wajah ya, pokoknya ekstremitasnya atau dari kaki atau geraknya kita itu bengkak. Kemudian ditandai juga dengan pandangan kabur dan kejang. Nah, kalau sudah sampai ke arah situ ya, berarti harus segera ke vaskes terdekat, ke dokter boleh, ke bidan boleh, ke rumah sakit juga boleh ya. Jadi itu Mbak untuk tanda-tanda dari preeklamsi ya. Jadi wajib banget nih buat ibu-ibu kalau ada yang tensinya tinggi ya, harus banget konsul rutin ya. Mungkin bisa dikasih obat dari dokter atau mungkin penurun tensi ya.
gitu. Berarti penting juga untuk ibu hamil itu rutin kontrol ke dokter ya. Betul. Biar bisa tahu kondisi tensinya Iya, juga betul. terkontrol dan bagus. Betul. Kurang lebih seperti itu ya Bidan Farah. Iya, Mbak Oke, Nita. baik, terima kasih. Terima kasih Bidan Farah atas waktunya. Terima kasih juga, Mbak Nita. Oke. Sahabat Hermina, jangan lupa di Rumah Sakit Hermina Purwokerto akses pendaftaran sudah dimudahkan sekali. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama bisa melalui aplikasi Halo Hermina, yang kedua bisa melalui call center di 1500488, bisa juga melalui website Hermina di www.herminahospitals.com. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi sahabat Hermina.